Polres Lamongan tangkap 2 remaja pelaku pencurian kotak amal masjid. Kecelakaan beruntun di jalur Ngawi Caruban, 2 luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga ikan laut di sejumlah pasar ikan tradisional di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Lonjakan tertinggi berlaku pada rajungan yang mencapai 2 kali lipat dibanding harga normal. Meski demikian, harga sejumlah jenis ikan masih relatif stabil. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga berbagai jenis ikan laut di sejumlah pasar ikan tradisional di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Ikan Tradisional Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Kenaikan tertinggi berlaku pada rajungan. Hewan laut bercangkang keras mirip kepiting ini melonjak 2 kali lipat. Jika biasanya harga rajungan hanya berkisar Rp55.000 sampai Rp60.000, namun kini telah menyentuh Rp110.000 per kilogram. Meski demikian, sejumlah ikan laut lain masih relatif stabil. Ikan toge misalnya, kini masih dijual Rp20.000 per kilogram, ikan kakap putih Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram, sedang ikan kakap merah besar Rp60.000 per kilogram. Lalu ikan tuna kini dihargai Rp20.000 per kilogram, ikan tongkol Rp25.000 per kilogram, ikan bawal Rp65.000 per kilogram, ikan dorang Rp60.000 per kilogram, dan rajungan Rp110.000 per kilogram. Selain itu, cumi-cumi dijual Rp30.000 sampai Rp45.000 bergantung ukurannya. Lalu udang Rp70.000 per kilogram. Selain ikan toge, kakap putih, kakap merah, kerapu, pokoknya jenis kakap-kakapan Pak yang paling dicari kalau tahun baru. Harganya berapa Bu kalau saat ini? Apanya? Harga kakap itu? Kakap yang besar 70, yang kecil 30, 25. Tergantung jenis besar kecilnya Pak. Ikan tuna ini? Ikan tuna ini 30, kadang 35, kadang sampai 40 barang. Namun para pedagang mulai bersiap-siap menaikkan harga ikan laut. Puncak lonjakan harga diperkirakan terjadi 3 hari jelang malam Tahun Baru, mencapai Rp10.000 per kilogram. Hal ini disebabkan tingginya permintaan ikan laut, sementara stok barang minim. Kan kalau ambil Tahun Baru itu ya mahal, jadi nggak dinaikin sendiri, kan pulaan juga naik. Itu udang Bu? Udangnya 70, 65, tergantung besar kecil. Nanti kalau mendekati Tahun Baru naik gitu Bu biasanya? Iya, biasanya naik semua Pak. Itu karena apa Bu? Stoknya nggak ada, jadi berebut kan buat bakar-bakar, kan peminatnya banyak, stoknya sedikit. Kenaikan harga ikan laut ini sudah biasa terjadi setiap mendekati pergantian tahun. Banyaknya masyarakat menggelar pesta sambil bakar-bakar ikan menyebabkan harga ikan laut melonjak drastis. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Ngawi Caruban Jumat siang. Akibat kecelakaan ini 2 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Ngawi Caruban, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jumat siang. Ketiga kendaraan tersebut masing-masing truk towing Nopol B9123 KIC yang dikemudikan Mustolah 34 tahun, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe, Ngawi. Mobil Panther Nopol AE1751BU yang dikemudikan Parji 40 tahun, Desa Campur Asri, Kecamatan Karangjati, Ngawi. Dan sepeda motor Nopol AE2296GJ yang dikemudikan Khairul Anam 32 tahun, warga Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kejadian bermula saat mobil Panther melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Mobil selanjutnya berhenti di tengah jalan hendak belok ke arah selatan.
Naas, dari arah yang sama muncul truk towing yang mengangkut mobil. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat mobil Panther melaju hingga naik trotoar jalan dan menabrak sepeda motor di depannya. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor dan seorang penumpang mobil luka-luka. Keduanya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kronologis kecelakaan antara mobil Isuzu Panther dan truk towing serta sepeda motor. Isuzu Panther berhenti di tengah jalan, mau belok ke kanan, dan di belakang Isuzu Panther tersebut ada truk towing menabrak belakang Isuzu Panther. Akhirnya Isuzu Panther loncat ke trotoar dan menabrak pengendara sepeda motor. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Polres Lamongan tangkap 2 remaja pelaku pencurian kotak amal masjid. Tetaplah bersama kami. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci, minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Satreskrim Polres Lamongan menangkap 2 orang remaja pelaku pencurian kotak amal masjid. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku telah melancarkan aksinya di 5 masjid yang ada di Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Satreskrim Polres Lamongan langsung menggelandang JDK 19 tahun dan MLY 18 tahun ke Mapolres setempat untuk diperiksa. Sebelumnya, kedua remaja asal Desa Tracal, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan ini ditangkap warga setelah mencuri kotak amal masjid di Desa Moroyamplung, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan. Aksi pencurian tersebut terbongkar setelah seorang jamaah masjid secara tidak sengaja melihat ada 2 orang memegang-megang kotak amal masjid yang berada di serambi masjid atau kua desa setempat. Karena curiga, kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada warga lain. Oleh warga, kedua pelaku ini kemudian ditangkap lantaran kepergok menguras isi kotak amal masjid. Pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian serupa di sejumlah masjid di Lamongan dan Bojonegoro. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang sebesar 1,4 juta rupiah, tang yang digunakan untuk merusak kotak amal, serta 2 handphone milik pelaku. Piro nyolong kotak amal niku? Gangsal, Pak. Nang ndi ae lho. Bojonegoro, Terus? Berondong, Kembang Bahu, Mantuk. Wis awakmu karo iki kancamu iki. Nggih. Lah terus dhuwit mbok gawe apa? Tumbas jajan, Pak. Heh? Tumbas jajan. Tumbas jajane sampe nyolong ngene kotak amal. Heh? Mboten tahu disangoni, Pak. Disangoni piye maksudnya? Mboten tahu disangoni. Gak disangoni sapa? Kale wong tua, Pak. Lah awakmu sekolah tak kok gak tau disangoni iku? Nggih, tasik sekolah, Pak. Sekolah apa? SMK kelas 3. Pelaku mengaku nekat mencuri kotak amal masjid lantaran terdesak kebutuhan. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi menggerebek sebuah rumah pengemasan pupuk bersubsidi palsu jenis Ponska. Sedikitnya 4 orang tersangka diamankan. Polisi juga memasang polis lain di rumah pengemasan tersebut. Sebuah rumah kontrakan yang ada di Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, digerebek oleh unit 2 Pitsus Satreskrim Polres Ngawi. Hasilnya terdapat aktivitas pengemasan pupuk bersubsidi palsu. Sedikitnya 4 orang pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan. Kanit Pitsus Satreskrim Polres Ngawi, Ibda Agus Marsanto menjelaskan, keempat tersangka yang diamankan Jayadi 36 tahun, Jupri 34 tahun, Abdul Ahmad Solikin 37 tahun, dan Fudi Santoso 24 tahun, semuanya warga Kabupaten Bojonegoro. Aktivitas pemalsuan pupuk dilakukan dengan cara menyewa rumah kontrakan di Ngawi. Para tersangka selanjutnya memindahkan isi pupuk non-subsidi NPK bermerek Padi Kencana pada karung pupuk subsidi Ponska. Para tersangka mendapat karung pupuk subsidi dengan membelinya secara online. Pelaku diuntungkan dari penjualan, yakni dari pupuk non-subsidi NPK Padi Kencana seharga Rp145.000 dijual menjadi Rp230.000 dengan memakai merek subsidi Ponska. Pemeriksaan dan di dalam rumah kontrakan tersebut ternyata didapatkan pupuk non subsidi dengan merek Padi Kencana, dan kemudian di situ juga ditemukan sak bekas pupuk Padi Kencana dan juga pupuk Ponska yang baru, saknya yang baru. Jadi kita juga di situ mencurigai bahwa ada terjadi pemalsuan pupuk. Demikian. Jadi dari pupuk Padi Kencana langsung diganti kemasannya menjadi pupuk subsidi jenis Ponska. Dan para tersangka mendapatkan sak pupuk subsidi jenis Ponska dari online. Pak orang yang diamankan? Kita telah mengamankan dan menetapkan tersangka sebanyak 4 orang. Itu siapa? Pasalnya kita menggunakan perlindungan konsumen, yaitu pasal 8 ayat 1 huruf A, E, dan F, dan juga pasal 9 ayat 1 huruf C dan D, junto pasal 62 ayat 1 tentang perlindungan konsumen, dan juga subsider pasal 73 junto pasal 122 terkait Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan. Keempat tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi Polres Ngawi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ito Wahyu, JTV Ngawi.
Pemirsa, Kejaksaan Negeri Bojonegoro memusnahkan barang bukti dari tindak pidana umum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penindakan tahun 2023. Pemusnahan barang bukti seperti narkoba, miras, hingga rokok ilegal tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan dilarutkan air. Kejaksaan Negeri Bojonegoro memusnahkan barang bukti dari tindak pidana umum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah dari hasil penindakan tahun 2023. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat di Jalan Rajekwesi hari Kamis. Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, narkotika, obat pil inek. Selain itu, ada sejumlah barang bukti dari kasus kehutanan atau illegal lodging, serta tindak pidana pencurian, perjudian, dan tindak pidana umum lainnya yakni rokok ilegal dan miras. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Bojonegoro, Muji Martopo, dan dihadiri oleh Kepala BNN Tuban, Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Kabio Reskrim Polres Bojonegoro, Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro, dan Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro. Pemusnahan dilakukan dengan cara dirusak dan dibakar, sementara untuk barang bukti narkotika dilakukan dengan cara dilarutkan dengan air. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Muji Martopo menjelaskan bahwa meskipun jumlah barang bukti tersebut kecil, namun menurutnya urusan barang bukti sebaiknya dilakukan secara seremonial dan terbuka. Karena ada beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat pengawasan pelaksanaan pemusnahan yang menghadirkan semua pihak. Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, antara lain barang bukti berupa sabu-sabu, kemudian ada karmopen, ada pil X, pil Y yang terkait dengan undang-undang kesehatan, kemudian juga hasil penanganan tindak pidana ringan antara lain miras. Jadi barang bukti tadi kita musnahkan. Berikutnya tadi juga terlihat ada beberapa ada 72 box rokok yang tidak ada cukainya. Tadi hanya sampelnya saja kita musnahkan, kita bakar, nanti kita lanjutkan di tempat penampungan sampah, kita musnahkan dengan cara digali ke rokok-rokok tadi, sehingga barang bukti yang amar putusannya dirampas untuk dimusnahkan tadi oleh jaksa penuntut umum sudah tuntas kita laksanakan, sehingga tidak bisa dipergunakan dan dimanfaatkan lagi. Diketahui bahwa hingga saat ini masih ada sejumlah perkara yang ditangani dan masih menunggu putusan pengadilan. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Ratusan warga antri urus surat kesehatan untuk daftar KPPS di Tuban. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya.
diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci, minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mulai membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024. Antusiasme warga untuk menjadi penyelenggara pemilu tersebut membuat antrian pengurusan surat kesehatan di puskesmas setempat tak terhindarkan. Pemandangan berbeda terlihat di halaman Puskesmas Wire, Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kamis pagi. Puskesmas yang biasanya lengang mendadak dipenuhi ratusan orang yang mengurus surat kesehatan. Antrian pengurusan surat kesehatan ini terjadi sejak hari Senin 11 Desember 2023 lalu. Atau tepat saat pihak Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara. Surat keterangan kesehatan ini menjadi salah satu persyaratan wajib untuk mendaftar sebagai KPPS. Selain diperiksa kondisi kesehatannya seperti tensi, tinggi badan hingga berat badan, peserta juga diwajibkan tes gula darah dan kolesterol. Kepala Puskesmas Wire, Dr. Siti Masruah mengatakan, sejak hari Senin lalu hingga saat ini jumlah warga yang datang ke puskesmas setempat untuk mengurus surat keterangan sehat setiap harinya tercatat lebih dari 100 orang. Padahal pada hari normal tidak sampai 10 orang. Dr. Siti Masruah menambahkan data dari pihak KPU setempat, jumlah pendaftar KPPS yang mengurus surat sehat di Puskesmas Wire ada sebanyak 1.143 orang. Bahkan jumlah tersebut bisa bertambah. Ya, karena kalau dari data untuk Puskesmas Wire ini kan sekitar 1.143. Ya mungkin untuk kedepannya ini ya mungkin akan bertambah bisa karena harinya ya dikejar oleh hari. Yang katanya ada yang bilang tanggal 19 terakhir, ada yang bilang sampai tanggal 20. Kalau di pengumuman itu tanggal 11 sampai tanggal 20. Kalau untuk surat keterangan sehat ini yang diperlukan apa saja tesnya itu? Tesnya untuk tes ya, untuk syarat persyaratan labnya dari laborat itu untuk KPPS ini adalah tes gula darah dan kolesterol. Sementara itu para pengantri tes kesehatan mengaku tidak masalah meski mengantri selama berjam-jam. Pasalnya mereka ingin mencoba dan tertarik mendaftar sebagai KPPS untuk pemilu 2024 mendatang. Ini tadi ngantri apa? Ngantri untuk surat keterangan sehat untuk keperluan KPPS. Ini dari ngantri dari jam berapa tadi? Tadi dari setengah 11 dipanggil jam 12. Ini baru pertama kali ikut KPPS? Iya, ini pertama kali saya ikut KPPS. Untuk
Daerah mana, Mbak? Saya di Kelurahan Karang. Kelurahan Karang. Mbak, alasannya ikut KPPS apa nih? Karena tertarik aja sih, karena sebelumnya kan hanya lihat aja dan pengen coba-coba aja sih. Sekedar diketahui, pendaftaran calon anggota KPPS di Kabupaten Tuban dibuka mulai tanggal 11 Desember dan akan ditutup pada 20 Desember 2023 mendatang. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menjelang pemilu 2024. Untuk logistik, KPU setempat kini tengah mengebut proses perakitan kotak suara. Bahkan dalam 2 hari terakhir petugas berhasil merakit 1.300 kotak suara. Suasana sibuk terlihat di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lamongan Kamis pagi. Sejak 2 hari terakhir, sejumlah petugas disibukkan dengan perakitan kotak suara untuk pemilu 2024 mendatang. Bahkan sampai saat ini pihak KPU Lamongan sudah menyelesaikan perakitan 1.300 kotak suara. Sementara logistik kotak suara yang dikirim ke gudang KPU setempat sebanyak 1.400 kotak suara. Jumlah kotak suara tersebut masih kurang sebanyak 19.419 kotak suara. Pasalnya, jumlah yang dibutuhkan tercatat sebanyak 20.819 kotak suara. Meski demikian, perlengkapan lain seperti tinta, ATK, alat coblos, hingga bilik suara sudah lengkap. Sedangkan surat suara baru akan dikirim pada bulan Januari 2024 mendatang. Belum diketahui pasti kapan kekurangan kotak suara tersebut akan dikirim ke gudang KPU Lamongan. Meski demikian, pihak KPU optimis seluruh jadwal pendistribusian logistik sudah sesuai jadwal yang ditentukan. Provinsi itu masih 14.000 kotak. Kotak suara? Kotak suara. 14 atau 1.400? 1.400 kotak suara. Ya, kotak suara. Selama 2 hari ini ada perakitan, sudah dapat 1.300 kotak. Jadi kalau terkait dengan kotak itu masih mengalami kekurangan, Pak ya? Masih banyak kekurangannya. Kapan rencananya belum tahu, Pak? Belum tahu. Pasti ada pemberitaan lagi, ada pengiriman. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, Pemkab Ngawi telah menyelesaikan puluhan titik pembangunan dan peningkatan instalasi jaringan dalam pemenuhan ketersediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat setempat. Pembangunan sarana kebutuhan air ini juga menjadi salah satu upaya Pemkab Ngawi dalam menangani permasalahan stunting. Pemkab Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKP tahun ini telah menyelesaikan pembangunan terhadap 36 titik sarana pemenuhan air bersih dan air minum dengan nilai alokasi anggaran mencapai 11 miliar rupiah. Meliputi pembangunan sistem instalasi, tower, dan penambahan sambungan rumah atau SR sebanyak 14 titik. Selanjutnya peningkatan untuk kapasitas dan suplai air di 8 titik, serta perluasan di 14 titik dan ada pengembangan sambungan rumah SR sebanyak 2.178. Kabid Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan ada 2 program yang akan dilaksanakan dalam pemenuhan air bersih, yakni dalam program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS. Menurutnya, penyediaan sarana atau fasilitas tersebut sebagai upaya pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih dan penanganan stunting. Direncanakan pada tahun 2024 mendatang akan ada lagi bentuk intervensi yang sama. Kita dari pemerintah Kabupaten Ngawi untuk pemenuhan air bersih maupun air minum ada 34 titik yang terdiri dari 14 pembangunan sistem instalasinya baik SR-nya maupun tower dan suplai airnya. Kemudian peningkatan juga ada 8, itu juga terkait sama sistem dan penambahan SR. Kalau peningkatan itu untuk pemenuhan suatu titik di daerah yang kekurangan dari pemenuhan kebutuhan. Kemudian untuk perluasan kita ada 14 titik desa yang kita sudah kembangkan SR-nya. Dan untuk pemenuhan kebutuhan ini insya Allah untuk kategori kemiskinan ekstrim maupun stunting kita pemenuhannya di sana. Dan untuk pengembangan SR keseluruhan ada 2.178 SR yang sudah kita kembangkan. Terus untuk target di tahun 2024 ke
target 2024 kita masih ada tematik stunting, itu kita ada 34 titik, baik itu pembangunan, peningkatan maupun perluasan untuk intervensi air bersih dan air minumnya. Karena bersifat hibah, nantinya akan diswakelolakan kepada masyarakat melalui kelompok keswadayaan masyarakat atau KKM. Harapannya program tersebut dapat memenuhi akan kebutuhan air minum dan bersih masyarakat. Diketahui ketersediaan air minum dan air bersih masih menjadi kendala di sejumlah desa di Kabupaten Ngawi. Terlebih saat musim kemarau, ini karena wilayah perbukitan kapur. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar perayaan Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita. Kegiatan dengan tema Perempuan Peduli, Berdaya, dan Berkarya digelar di Jalan Mas Tumapel Jumat pagi. Kegiatan memperingati Hari Ibu ke-95 tahun dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-24 tahun ini dirangkai dengan berbagai acara menarik dan seru. Di antaranya senam sehat, parade batik, bazar usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA, hingga pemeriksaan kesehatan dan IFA. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menjelaskan, perayaan Hari Ibu umumnya dirayakan pada tanggal 22 Desember. Namun tahun ini dirayakan lebih cepat. PJ Bupati mengajak semua ibu untuk membangun dan membina masyarakat. Lebih lanjut, PJ Bupati Adrianto menjelaskan, kegiatan ini sebagai momentum mendorong para ibu ikut aktif kegiatan masyarakat di lingkungan, agar kehebatan dan rasa cinta para ibu bisa menyebar di masyarakat. Peran ibu di keluarga dan bermasyarakat termasuk mendorong para bapak. Ini menjadi penting. Peringatan hari ini tak hanya seremonial, tapi juga ada makna yang jadi pegangan untuk membangun keluarga dan memastikan peran ibu yang penting. Semoga para ibu akan semakin sehat, hebat, dan peran ibu dalam pembangunan di Bojonegoro akan selalu ditumbuhkan dan dinantikan. Kegiatan untuk Hari Ibu Nasional dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita. Dan tentunya pada hari ini kita terus mengingat dan memberikan penghargaan untuk jasa-jasa para ibu-ibu kita yang hebat, khususnya ibu-ibu kita yang di Bojonegoro, yang merupakan madrasah kita pertama, merupakan contoh dari kita sejak kita masa kecil sampai kita dengan tua. Dan tentunya semua jasa-jasa ibu kita ini tidak akan pernah bisa kita balas. Tentunya harus kita selalu hargai ibu-ibu kita ini, dan tentunya tugas kita adalah mendorong ibu-ibu kita semua di Bojonegoro ini terus sehat, terus supaya bisa terus ikut serta membangun masyarakat di Bojonegoro agar masyarakat Bojonegoro menjadi masyarakat yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Sementara itu, Kepala DP3AKB Bojonegoro Heru Sugiharto menjelaskan, kegiatan ini untuk mengenang dan menyegarkan kembali pentingnya penghayatan dan perjuangan, serta kebangkitan kaum perempuan. Ini tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk memotivasi perempuan agar menjadi agen of change di komunitas masing-masing. Heru menambahkan bahwa perempuan juga sebagai agen yang peduli pada isu sosial, meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam peningkatan kepedulian. Juga memotivasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan dalam pencapaian sektor pembangunan, terlibat dalam penghapusan diskriminasi, memperkuat solidaritas, serta menginspirasi perempuan untuk memajukan negara. Dilaksanakan peringatan Hari Ibu tahun 2023 dimaksudkan untuk
mengenang dan menyegarkan kembali ingatan kita akan pentingnya pemahaman dan penghayatan serta arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Indonesia. Memotivasi lebih banyak perempuan untuk menjadi relawan dan agent of change, agen-agen perubahan di lingkungan komunitas masing-masing. Menghargai dan merayakan peran perempuan dalam masyarakat yang peduli terhadap isu-isu sosial. Meningkatkan peran perempuan Indonesia untuk lebih aktif terlibat dalam tindakan kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Memotivasi perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Menghargai dan merayakan pencapaian perempuan Indonesia di berbagai sektor pembangunan. Mendorong kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Memperkuat solidaritas di antara perempuan dan antar generasi serta mendorong kerjasama dalam mendukung isu-isu kemanusiaan. Menginspirasi perempuan untuk mengambil peran proaktif dalam memajukan masyarakat dan negara. Dalam kegiatan ini kami laporkan, kami juga berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, yang mana kami juga melakukan pemeriksaan IVA, yaitu deteksi dini pada kanker serviks khususnya untuk perempuan. Diketahui hadir dalam kegiatan ini asisten dan staf ahli, kepala OPD, ketua Dharma Wanita, ketua TPPKK, Forkopimda, camat, direktur BUMD dan BUMN, RSUD, serta tamu undangan lainnya. Samsul Alim, Yanto Putra, JTV Bojonegoro. Pengadaan mobil siaga desa merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memaksimalkan pelayanan di bidang kesehatan dan sosial bagi warga setempat. Mobil siaga desa ini memiliki banyak manfaat bagi warga, khususnya mereka yang tinggal di pelosok desa. Pasalnya, masih banyak warga dengan ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan mobil untuk berobat ke rumah sakit. Selain itu, mobil siaga tersebut juga penting untuk transportasi warga dalam kondisi penting dan darurat penanganan kebencanaan. Keberadaan mobil siaga desa yang dimiliki tiap desa di Kabupaten Bojonegoro tersebut kini manfaat besarnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti seperti yang terpantau di RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro Jumat pagi. Sejumlah mobil siaga desa terlihat datang ke RSUD setempat untuk mengantar pasien berobat. Pengadaan mobil siaga desa dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK Desa tahun 2023 oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak 384 unit. Penggunaan mobil siaga sendiri diperuntukkan bagi masyarakat baik untuk berobat, kegiatan sosial, maupun dalam kedaruratan bencana. Selain itu, adanya mobil siaga desa juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maupun menunjang kebutuhan sosial masyarakat di desa. Setiap penggunaan fasilitas mobil siaga, masyarakat tidak dipungut biaya sebab sudah ada biaya operasional dan perawatan tersendiri. Warsini, salah satu warga, mengaku adanya mobil siaga desa menurutnya sangat bermanfaat. Pasalnya, ia bisa memanfaatkannya untuk antar jemput suaminya berobat di rumah sakit. Selain tidak ada biaya yang dibebankan kepadanya, pemerintah juga sudah menyediakan supir dan biaya akomodasi yang ditanggung oleh desa. Saya dengan anak saya. Oh, dengan anak. Ini antarkan siapa Bu berobat di rumah sakit? Pak Mulyo Hadi. Bapaknya? Ya, suami. Suami. Ini tadi ke sini diantar menggunakan apa Bu? Mobil. Mobil siaga tadi? Iya. Adanya mobil siaga ini bagaimana Bu, membantu atau tidak untuk berobat? Sangat membantu. Ini untuk berobat sendiri lebih mudah Bu adanya mobil siaga atau gimana? Iya. Berapa kali Bu dalam mungkin berapa minggu berobat ke sini? 2 minggu sekali. Sekarang. Itu ya, 1 minggu. 1 minggu. Tidak ada persyaratan khusus untuk menggunakan mobil siaga desa tersebut. Bahkan pelayanan diberikan kepada masyarakat selama 24 jam penuh.
Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro.